Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar matematika peminatan untuk kelas 10. Bab 1 fungsi eksponensial, khususnya pada sifat-sifat eksponensial. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik mampu membuktikan kebenaran sifat-sifat pada operasi bilangan eksponensial melalui kegiatan pemantapan dan tugas. Untuk sub-sub materinya yaitu ada pangkat bulat positif, pangkat bulat 0, pangkat bulat negatif, dan juga sifat perpangkatan. Baiklah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pangkat bulat positif. Nah, jika A elemen bilangan real dan N elemen bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali. Nah, di sini ada contohnya. A pangkat N, A dikalikan sebanyak N kali. Nah, jadi terdapat N faktor. Untuk keterangannya, ini A pangkat N ini disebut dengan bilangan berpangkat. Ini. Kemudian A, ini A-nya ini disebut dengan bilangan pokok. Sedangkan N ini disebut dengan bilangan pangkat atau eksponen. Nah, ini contoh bilangan pangkat bulat positif. Yang pertama ada 3 kali 3 kali 3 itu dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, maka mempunyai 3 faktor, hasilnya 3 pangkat 3. Kemudian yang contoh kedua itu negatif 2/5 ini dikalikan sebanyak 1, 2, 3, 4 sebanyak 4 kali, maka pangkatnya juga 4, ada 4 faktor di sini. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu pangkat bulat 0. Nah, jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun kita ambil bilangan A dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan tetap 1. Nah, di sini ada contohnya. Nah, contoh bilangan pangkat bulat positif yang pertama ini 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian contoh yang kedua juga negatif 7 dipangkatkan 0 tetap hasilnya 1. Jadi bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya tetap 1 juga. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu pangkat bulat negatif. Jika A elemen bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0, kemudian N elemen bilangan positif, berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi yang awalnya ini tadi A pangkat negatif N ini negatif, kemudian kita turunkan ke bawah menjadi pangkatnya positif. Nah, kita lanjutkan ke contohnya. Contoh bilangan pangkat bulat negatif. Di sini yang pertama yaitu 3 pangkat negatif 2. 3 pangkat negatif 2. Kemudian kita turunkan pangkatnya menjadi 1 per 3 pangkat 2. Jadi yang awalnya negatif menjadi positif. Kita jabarkan lagi menjadi 1 per 3 kali 3 sama dengan 1 per 9. Begitu juga dengan contoh yang kedua ini. Jadi negatif 1 per 2 pangkat negatif 5. Jadi kita ubah menjadi 1 per, ini tetap negatif 1 per 2, cuman yang berubah adalah pangkatnya. Yang awalnya tadi negatif ke sini jadi positif. Maka tinggal kita kalikan berulang. Nah, dapatlah negatif 32. Selanjutnya yang keempat yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, jika A, B elemen bilangan real dan P, Q elemen bilangan bulat, berlaku sifat-sifat berikut. Apa aja sifat-sifatnya? Yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Jadi pangkatnya bisa dijumlahkan kalau bilangan pokoknya sama. Kalau perkalian bilangan pokok sama. Kemudian yang kedua yaitu A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan
atau penulisannya juga bisa A pangkat P per A pangkat Q, itu sama dengan A pangkat P kurang Q. Jadi bilangan pokok sama, pangkatnya yang beda, itu bisa dikurangkan untuk pembagian dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Karena satu bilangan kalau dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisi. Selanjutnya sifat yang ketiga ini yaitu A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P. Nah, seperti yang tadi pada bilangan pangkat negatif itu, kalau yang awalnya negatif kita turunkan menjadi bentuk 1 per A pangkat, yang P-nya ini kita ubah jadi positif dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0, sama seperti yang kedua tadi ini. Karena kalau sama dengan 0 maka tidak terdefinisi. Selanjutnya sifat yang keempat yaitu A pangkat P, kemudian ada pangkat lagi di luar, pangkat Q. Nah, itu sama juga dengan A pangkat P kali Q, jadi pangkatnya ini dikalikan. Selanjutnya maksudnya sifat-sifat yang kelima yaitu A B pangkat P itu sama dengan, jadi masing-masing keduanya ini kita pangkatkan dengan P menjadi A pangkat P, kemudian B nya juga pangkat P. Selanjutnya sifat yang keenam itu A per B pangkat P sama dengan, jadi atas dan bawahnya itu pembilangan penyebut juga kita pangkatkan, A pangkat P dan juga B pangkat P, dengan syarat B tidak sama dengan 0. Karena apa? Karena kalau bilangan penyebutnya 0 maka tidak akan terdefinisi. Baiklah, kita lanjutkan, kita bahas satu-satu ya sifatnya. Nah, yang pertama kita buktikan sifat yang pertama ini. Contohnya di sini ada A pangkat 3 dikali A pangkat 2. Nah, A-nya kita kalikan sebanyak 3 kali, kemudian yang kedua A-nya 2 kali. Nah, maka dapatlah 5 faktor, maka menjadi A pangkat 5. Berarti berlaku nih sifat yang ini, bahwa pangkatnya tadi ini dijumlahkan, 3 dengan 2 ini kita jumlahkan, maka terbukti sifatnya. Kita lanjutkan dengan contoh di sini. Jadi kalau misalkan sudah tahu sifatnya, kita langsung aja gunakan ke dalam soal. Ya, contoh yang ini 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, ini pangkatnya tinggal kita jumlahkan aja. Seperti ini, 3 pangkat 3 tambah 2 menjadi 3 pangkat 5. Kita cari hasilnya, 3 dikalikan sebanyak 5 kali. Dapatlah 243. Selanjutnya sifat yang kedua, kita buktikan sifat yang kedua. Nah, di sini A pangkat P dibagi A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P per A pangkat Q. Itu sama bentuknya ya. Hanya beda menggunakan pembagian dan juga menggunakan per. Itu sama dengan A pangkat P kurang Q. Jadi pangkatnya kita kurangkan. Kita contohkan, kita buktikan definisi sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu ini saya beri satu contoh, A pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Nah, di sini yang A pangkat 3 menjadi ini, kemudian A pangkat 2 menjadi yang ini. Nah, selanjutnya kita ubah bentuknya. Ini kita coret, bisa dibagi 2A-nya ini menjadi tinggal 1 aja ke sini. Maka ini A sama juga dengan A pangkat 1. Maka berlakulah sifat yang tadi. Jadi kalau pembagian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Nah, lanjut ke contohnya. Contoh 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat. Nah, langsung aja sifatnya kita masukkan di sini. 4 dikurang 2 pangkatnya menjadi 3 pangkat 2 sama dengan, tinggal kita kalikan, 3 kali 3 2 kali menjadi 9. Selanjutnya untuk sifat yang ini,
A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P. Nah, di sini ada contoh A pangkat 2 dibagi A pangkat 4. Nah, tinggal kita tulis seperti yang tadi. Lalu kita tulis lagi di bawahnya dengan bentuk lain. Hanya 2 nih kita bisa coret. Kemudian dapatlah 1 per ini hanya 2, sisa 2 nih. Sama dengan 1 per A pangkat 2. Nah, kembali ke sifat yang tadi ini, negatif. Berarti yang pangkat negatif ini benar kalau dibalik. Kita ubah menjadi pangkat positif, itu jadikan 1 per A pangkat bilangan positif. Ini contohnya ada 5 pangkat negatif 2, langsung aja kita masukkan sifatnya, negatif 2 kita turunkan ke bawah menjadi positif. Sama dengan 1 per 5 kali 5, karena pangkat 2 kita kalikan 2 kali, menjadi 1 per 25. Selanjutnya sifat yang A pangkat P dipangkatkan lagi Q menjadi A pangkat P kali Q. Di sini ada contoh A pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Kita tulis dulu A pangkat 3 nya di sini kita kalikan, kemudian dipangkatkan dengan 2. Berarti A pangkat 3 ini kita kalikan lagi sebanyak 2 kali. Seperti ini. Maka terdapatlah 6 faktor. Makanya di sini menjadi A pangkat 6. Nah, berarti terbukti sifat yang tadi. A pangkat P dipangkatkan Q, itu pangkatnya dikalikan. Nah, ini dikalikan ya, terbukti. Ini contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Menjadi 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Tinggal kita kalikan 2-nya sebanyak 6 kali atau 6 faktor. Menjadi hasilnya 64. Kita lanjutkan sifat yang kelima. Nah, A pangkat B dipangkatkan P menjadi A pangkat B kali A pangkat P dikali B pangkat P. Nah, ini ada contohnya A kali B pangkat 3. Nah, ini masing-masing kita pangkatkan. A-nya juga kita pangkatkan 3, B-nya pangkatkan 3 juga. Ini hasilnya A pangkat 3 kali B pangkat 3. Langsung ke contohnya, misalnya 2X pangkat 2 sama dengan 2-nya kita pangkatkan, X-nya juga ikut kita pangkatkan di sini. 2 pangkat 2 itu 4, X pangkat 2 itu tetap X pangkat 2, maka hasilnya diperoleh 4X pangkat 2. Jadi semua bilangan yang ada dalam kurung ini ikut kita pangkatkan. Selanjutnya sifat yang terakhir. Nah, itu A per B pangkat P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Di sini ada contoh A per B pangkat 3. Jadi bilangan pembilang dan penyebut sama-sama kita pangkatkan 3. A-nya kita kalikan sebanyak 3 kali, B-nya juga dikalikan sebanyak 3 kali. Maka diperoleh A pangkat 3 per B pangkat 3. Ini contohnya 3 per 5 pangkat 2. Nah, 3-nya kita pangkatkan 2, 5-nya juga kita pangkatkan 2. Maka diperoleh hasilnya tinggal dioperasikan saja. 3 pangkat 2 berarti 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali, hasilnya 9. Kemudian 5 pangkat 2, 5-nya dikalikan sebanyak 2 kali juga, yaitu 5 kali 5 sama dengan 25. Dapatlah hasilnya 9 per 25. Terima kasih sudah menyimak materi ini dengan baik. Jangan lupa di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.